Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua mau coba analisa tentang HIBAR ya teman-teman, atau Hydra USDT. Nah, jadi gua akan ngasih pandangan terhadap kalian dari segi price action dan juga dari segi tokenomiknya. Apakah kita layak membeli HIBAR atau tidak ya teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian klik linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Di sini gue sering ngasih pandangan informasi juga. Nah, ini gue ngasih ebook juga buat kalian gratis, dan juga gue ngasih outlook juga ke kalian. Untuk ini outlook BTC ini akan retest dulu. Nah, gue sering ngasih berbagai jenis edukasi tentang kripto dan juga pandangan gue terhadap market kripto. Linknya ada di deskripsi video ini secara gratis ya teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi, kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Mah jempe mah. Mah, tong makan ikan atuh. Mah, tong makan ikan. Dapat kerajaan video. Kadenge. Tong makan tuh dasar kedeng deui. Rek gawe ya enggak. Nah, oke teman-teman, jadi di sini gua akan coba menganalisa dari segi tokenomiknya dulu dari Hydra atau HIBAR ini. Nah, yang pertama dari sirkulasi supply Hydra atau supply yang beredarnya itu 67%, dan masih ada 30% supply yang belum dikeluarkan oleh HIBAR ini atau Hydra. Jadi masih ada bisa potensi penurunan sekitar 20-30%an untuk dia kalau misalnya unlock semua tokennya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dari segi supply and demand itu masih bisa turun ya teman-teman, kalau misalnya si circulation supply-nya ini tapi gini, si circulation supply-nya ini udah terbilang cukup besar ya teman-teman, 67% ya. Jadi masih bisa penurunan dulu lah sedikit-sedikit untuk dia retest, kemudian dia terbang. Nah, total supply dari Hydra itu ada 50 billion koin ya teman-teman, dan untuk max supply-nya ini ada 50 billion koin juga. Kalau 50 miliar koin lah. Nah, jadi si Hydra ini dari max supply itu udah tidak bisa diubah lagi ya teman-teman. Jadi max supply-nya udah segitu, dan total supply-nya juga 50 miliar atau 50 billion lah gitu. Nah, untuk circulation supply yang beredar itu 67%, dan di sini ada white paper dan juga official website-nya, kalian bisa masuk aja. Di sini ada social media dia, dan kalau misalnya kalian mau lihat alurnya transaksi dari si HIBAR ini, kalian klik aja di sini ya teman-teman. Ini ini walletnya yang dia support, dan untuk alurnya ini kalian klik di sini. Ini untuk alur si transaksi HIBAR ini, atau untuk alurnya transaksinya kalian klik di sininya ya teman-teman. Nah, mana ya? Biasanya ada di sini. Nah, jadi gitu aja lah intinya si HIBAR ini. Kalau misalnya kita lihat dari segi tokenomik, dia ini bagus ya si Hydra ini. dan kemungkinan besar ini menurut gua sendiri cocok lah untuk kita berinvestasi long term dari si Hydra ini. Nah, jadi untuk projectnya apa? Kalian bisa baca-baca aja untuk projectnya. Jadi yang intinya projectnya itu menyelesaikan masalah percepatan jaringan blockchain ya teman-teman.
Intinya gitu, kalian bisa baca lebih detailnya lagi di official websitenya. Nah, tanpa basa-basi, kita akan langsung ke price actionnya, atau kita akan langsung aja ke chartnya ya teman-teman. Nah, oke, halo teman-teman. Jadi ini adalah sebuah chart dari Hydra di time frame weekly, dan untuk all time high-nya sendiri ini ada di 0.5788. Ini adalah all time high dari Hydra ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat ketika dia dari all time high-nya turun itu sekitar 92% ya teman-teman. Dan kenaikan dia awal listing itu sekanjir, itu hampir 2866%. Dan sekarang harga Hydra sekarang, jadi harga Hydra sekarang ini di area 0.309. Kalau misalnya dia masuk ke all time high-nya, ini kita bisa mendapatkan gain senilai 350% ya teman-teman, kalau misalnya dia masuk lagi ke all time high-nya. Nah, di sini gua akan coba analisa ke kalian dimana sih kita menjual dan juga membeli si Hydra ini dengan price action atau dengan technical analisa, dan dengan menggunakan technical analisa yang gua buat. Oke, yang pertama di sini kita lihat bahwa ada yang namanya area supply ya teman-teman di Hydra ini. Area supply Hydra ini di area sekitar 0.2268 dan juga area sekitar 0.1838 dan juga area sekitar 0.2781. Ini adalah area sebuah supply di Hydra ini sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi breakout, dia ini ngebreak ya teman-teman, dia break area sebuah resisten, dan dia udah retest juga nih area candle kecil yang ini, dia udah retest juga, ngambil order di sini dan dia naik lagi. Nah, di sini dia juga break ya teman-teman. Jadi yang asalnya kita bias kita untuk bearish, dan sekarang bias kita ini udah bullish ya teman-teman. Di sini ada yang namanya low-nya, ini low-nya, ini high-nya, ini low-nya, ini low-nya atau lower low, ini higher high, ini lower low, dan ini higher high ya teman-teman. Nah, ini untuk struktur Hydra ini, Hydra itu sendiri. Dan Hydra ini kemungkinan kita udah berpendapat bahwa dia ini sedang berada atau sedang mengalami fase yang namanya bullish ya teman-teman, atau kenaikan. Trennya ini dia mengindikasikan tren kenaikan. Kalau misalnya kita lihat dari segi trend line, nah ini emang kita nggak bisa patok segi trend line kayak gini ya. Kita coba patoknya di area sini mungkin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari area situ, dari segi trend line-nya dia ini break area trend line ya teman-teman. Nah, dia ini break area sebuah trend line-nya. Jadi ada dua konfirmasi di Hydra kenapa kita ini bullish atau bias kita terhadap Hydra atau Hybar ini bullish. Jadi yang pertama dia ini konfirmasi break area sebuah resistennya ya teman-teman, dan kedua ini break area trend line, dan juga dari strukturnya Hydra atau struktur market trendnya ini dia mengidentifikasikan market bullish ya teman-teman, atau trend bullish. Nah, gua hapus dulu. Oke, gua hapus dulu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini ada yang namanya area support become resistant, area resistant become support ya teman-teman. Dan gua akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu daily-nya. Mungkin di daily-nya sendiri kalau misalnya kalian lihat ini dia break ya teman-teman. Jadi ini break structure. Nah, ini break area structure, dan sekarang ini juga break, sebenarnya ini break area structure juga di area sini untuk daily-nya. Dan ini area sebuah demand atau area sebuah support. Ini area sebuah demand ya teman-teman. Nah, ini area-area demand untuk Hybar ini sendiri. Nah, kita akan coba masuk ke 4H untuk lihat bagaimana kita bisa membuat sebuah
konfirmasi untuk beli ya teman-teman. Di 4H-nya sendiri, kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang namanya area demand juga ya teman-teman, dan di sini ada yang namanya area demand juga. Nah, jadi yang pertama untuk kalian yang mau beli hibar, yang pertama kalian bisa beli di area ini 0.1234, dan yang kedua kalian bisa beli di area ini. Nah, di area sini ya teman-teman 0.1120. Kalau misalnya gua lihat dari segi Fibonacci untuk pembeliannya lagi, kalau misalnya kita coba pakai, nah ini ada yang namanya Fibonacci 0.7 retracement. Nah, kalian bisa beli juga di area sini 0.1053. Nah, jadi ada beberapa tempat pembelian untuk kalian yang mau membeli Hydra ya teman-teman. Yang pertama kalian bisa beli di area sini, misalnya 10% dulu, kedua di sini 10%, ketiga di sini mungkin 30%-nya. Dan kalau misalnya dia turun lagi ke area sini, kalian beli lagi. Nah, ini dan sampai area sini yang terakhir ya teman-teman, area 0.0847. Nah, ini untuk pembelian dari hibar atau Hydra itu sendiri. Nah, dan untuk jualnya di mana ya teman-teman? Nah, kenapa gua beli di area sini? Jadi masih banyak yang tanya juga, Bang, kenapa lo beli di area situ? Di sini ada yang namanya area demand, plus di sini ada yang namanya area resisten yang di break menjadi area flag limit. Jadi area demand ini menjadi sebuah area flag limit. Area flag limit tentunya area yang paling kuat ya teman-teman untuk memantulkan harga tersebut. Dan di sini ada area demand juga. Area ini area demand, dan ini area Fibonacci 0.7, ini area support ya teman-teman. Nah, ini area support di area sini, dan ini area resisten break menjadi sebuah support. Nah, jadi jelas ya teman-teman kenapa belinya di area-area situ. Dan untuk jualnya sendiri gue akan coba di daily. Nah, untuk jualnya yang pertama oke, sorry gue batuk. Nah, teman-teman, untuk jual yang pertama di sini ada yang namanya supply juga sebenarnya. Nah, ini supply juga dan tertahan ya teman-teman. Jadi si hibar ini kenapa dia turun? Karena tertahan di area supply. Tapi kemungkinan besar supply itu break. Kalau misalnya berhasil ya teman-teman, dia retest dan kita berhasil mendapatkan sebuah hibar. Untuk target jual yang pertama, kalian bisa jual di area sini 0.838. Ini target jual hibar yang pertama ya teman-teman. Dan untuk target jual hibar yang kedua, kalian bisa klik di area 0.2268, dan target yang ketiga kalian bisa di area 0.2781 ya teman-teman. Nah, ini untuk beberapa bulan kemudian ya teman, beberapa minggu kemudian lah. Jadi bukan untuk swing, tapi untuk beberapa jangka waktunya itu jangka waktu yang pendek juga. Misalnya 1 bulan 2 bulan kan, kalau misalnya swing itu kebanyakan 3 bulan sampai 1 tahun ya teman-teman. Nah, apakah bisa, Bang, Hydra ini tembus dari all time high-nya sendiri? Menurut gua untuk saat ini Hydra belum bisa atau belum bisa capai all time high-nya ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dia naik sendiri ya mungkin ke area-area sinilah. Jadi belum bisa masuk ke all time high-nya sendiri ya teman-teman. Jadi masih ada sebuah token yang belum dia listing. Kecuali kalau misalnya si token Hydra dari tokenomics-nya itu 80% baru itu bisa mencapai all time high-nya lagi ya teman-teman. Karena susah juga, itu lumayan agak gede gap-nya, sekitar 30%-an ya. Jadi tokennya dari 50 miliar token masih baru 67% yang di unlock-nya teman-teman. Jadi sekitar ada 32%-an token yang belum di unlock ya teman-teman. Nah, untuk target pendeknya ya segitu aja teman-teman. Menurut gua pribadi, yang pertama kalian bisa langsung bui aja untuk Hydra, misalnya bui 25%-nya kalian langsung. Kalau misalnya kalau misalnya kalian bui sekarang itu, ketika si Hydra naik dan enggak
capai atau nggak ngenain limit dari order kalian, ini si Hydra-nya itu ya udah naik gitu. Nah kalau misalnya kalian ngebui limit, takutnya nggak kena, takutnya dia naik duluan, ya rugi kan. Jadi kalian bui aja berapa persen dari equity kalian, terus ketika dia masuk lagi ke area yang gua sebutkan, kalian bui lagi ya teman-teman. Jadi gitu strateginya, biar kalian memaksimalkan cuannya, biar kalian memaksimalkan cuan juga gitu sih. Nah jadi gitu aja ya teman-teman untuk Hybar sendiri. Exactly target gua masih bisa 100% untuk Hybar ya. Jadi ya ke 0.2268 itu sangat mungkin untuk Hybar. Gain kalian akan mendapatkan ya sekitar 100% kalau misalnya kalian Hybar ini terjadi ya teman-teman, atau hit target kita. Nah jadi segitu aja. Thank you semuanya ya teman-teman. Untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian klik link aja, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Thank you semuanya and bye bye.